ibadah ritual itu nomor 2 dibandingkan ibadah sosial. Suatu kali Nabi SAW mengislah suatu kaum yang sedang bertengkar. Jadi Nabi ini sangat sibuk di dunia dan super sibuk di akhirat nanti. Di dunia sibuk ngurusin akhlak umatnya, di akhirat nanti sibuk menyelamatkan umatnya. Jadi Nabi itu tidak sempat lagi memikirkan dirinya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Da' ma yaribuk ila ma la yarib. Tinggalkan yang membuat kamu ragu kepada hal yang kamu tidak ragu. Apa maksudnya itu? Bahwa Nabi memerintahkan kita untuk memperoleh keyakinan itu. Jadi jangan hidup dengan rasa yang tidak jelas. Jadi hidup itu harus dengan keyakinan. Maka sahabat-sahabat dimakan Allah, ilmu yakin itu teori, ainul yakin itu pandangan yang objektif, hakul yakin kita terjun langsung ke dalamnya. Nah, ini yang harus kemudian didapatkan. Sebentar. Di dalam istilah yang lain, kita sebut Islam, iman, ihsan. Itu sama aja sebenarnya. Islam ini sama dengan ilmu yakin. Kita sudah berikrar, kita sudah tahu secara empirik, secara dalil bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang maha disembah. Ya. Kemudian masuk kepada ainul yakin, sudah mulai masuk ke dalam hati bahwa kita meyakini bahwa hanya dialah yang berhak disembah. Dan kemudian sampai kepada yang ketiga, yang disebut ihsan. Ihsan inilah yang disebut dengan hakul yakin. Jadi dalilnya bolak-balik ke situ lagi ya. Jadi ilmu itu nggak jauh-jauh sebenarnya mutarnya. Tergantung kemampuan memunasabatkannya, ya. Melihat kesesuaian antara satu dalil teks dan teks yang lain. Apa kata Nabi tentang ihsan? Engkau beribadah seakan menyembah. Nah, dan saya sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lain bahwa beribadah itu ada yang bentuknya ritual, ada yang bentuknya non-ritual. Saya yakin teman-teman, sahabat-sahabat yang Allah sepakat bahwa kerja itu bisa disebut ibadah. Ngajar bisa disebut ibadah. Apalagi, bahkan orang menikah itu bisa disebut ibadah. Silaturahmi disebut ibadah. Apa buktinya bahwa ibadah ritual itu nomor 2 dibandingkan ibadah sosial? Suatu kali Nabi SAW mengislah suatu kaum yang sedang bertengkar. Jadi Nabi ini sangat sibuk di dunia dan super sibuk di akhirat nanti. Di dunia sibuk ngurusin akhlak umatnya, di akhirat nanti sibuk menyelamatkan umatnya. Jadi Nabi itu tidak sempat lagi memikirkan dirinya sebenarnya. Lalu kemudian baginda Nabi Muhammad SAW telat untuk sholat zuhur, ya. Di riwayat lain ada yang sholat asar. Akhirnya majulah Sayyidina Abu Bakar setelah diminta oleh Bilal ibn Rabah. Di hadis yang lain diriwayatkan Abu Daud ada sahabat yang lain yang maju. Itulah 2 peristiwa dalam hadis yang dapat kita temukan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telat sholat jamaah. Para Nabi tidak pernah sholat jamaah telat, kecuali karena kasus sesuatu yang kita sebut ibadah ritual. Apabila kita misalnya punya tamu, ya, kita sholat jamaah di masjid, tidak dianjurkan kita lama-lama wiridan, zikir, cukup wirid yang biasa, lalu kemudian kita pulang segera atau kita ajak mereka masuk ke rumah, kita kembali. Maksudnya apa itu? Nabi mengutamakan ibadah yang sosial dibandingkan ibadah yang ritual. Ritual itu sifatnya pribadi. Kalau Nabi mengutamakan ibadah yang pribadi, berarti beliau ini sangat egois. Dan Nabi bukanlah orang yang egois. Egois itu berarti anania, kedirian, keegoan. Mengutamakan diri sendiri. Kita mengira bahwa orang yang soleh itu yang banyak sholatnya. Belum tentu. Orang yang soleh itu yang beribadah tepat dan beribadah sesuai dengan kondisinya.
Maka tidak berarti orang soleh itu meninggalkan pekerjaannya lalu dia sholat sunat duha ketika meeting. Ya. Itu bukan berarti orang soleh, itu namanya toleh. Ya. Soleh itu bahasa Arab, bukan artinya amal banyak gerakan sholat, bukan. Soleh artinya amal yang sesuai, amal yang relevan berdasarkan waktu dan tempat. Maka sahabat-sahabat diberkati Allah, apabila kita menghadapi hal-hal seperti ini, maka kita bisa bijak ya. Al-ihsan, ihsan itu ketika kita bekerja disebut ibadah sosial ataupun ibadah ritual, seakan-akan memandangnya atau merasa dipandangnya. Itulah yang disebut hakul yakin. Maka tanya saja pribadi kita sendiri, yakinkah kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kita? Atau yakinkah bahwa kita sedang memandangnya? Adakah di alam ini sesuatu terjadi bukan karena izinnya? Tentu tidak ada. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi di alam semesta kecuali dengan izinnya, maka apapun yang kita pandang di depan kita, kiri, kanan, atas, bawah, sebenarnya itu adalah petunjuk mengenai Dia. Apapun yang kita lihat nih, di depan, di belakang, di kiri, kanan, atas, bawah, semuanya adalah isyarat-isyarat dalil mengenainya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama, apa makna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb, pencipta alam semesta. Alam. Kenapa semesta ini disebut dengan alam? Alam, satu akar kata dengan ilm. Ilmu, pengetahuan. Alam itu sama dengan dalil. Jadi alam itu boleh disebut sinonim jauh daripada dalil. Dalil petunjuk, alam petanda. Maka kita sering menyebut alamat. Itu dari bahasa Arab, alamah. Ya. Alamat, tanda-tanda. Tapi dalam bahasa kita, alamat diartikan tempat rumah kita di mana. Ya. Kalau bahasa Arab yang lain, unwan. Unwan itu yang disebut dengan rumah, alamat rumah. Sedangkan alamah, misalnya alamatul kiamah, tanda-tanda kiamat. Alamin boleh diartikan tanda-tanda adanya pencipta alam, pencipta semesta. Nah, inilah cara ulama menjelaskan. Nah, apabila kita, nih coba lihat, kita di mana nih Bapak Ibu, sahabat yang dimuliakan Allah. Kita sudah sampai di Syu'aul Basirah, ilmu yakin, atau Ainul Basirah, Ainul Yakin, atau sampai di Hakul Basirah atau Hakul Yakin. Coba lihat indikatornya. Level 1, paling bawahnya hafal dalil. Tahu dalil. Baik tahu dalilnya surat berapa, ayat berapa, hadis berapa, termasuk terjemahannya. Yang level 1 ini, puncaknya adalah mengerti isi dalil. Memahami apa yang dibaca. Di sini, orang-orang yang kita sebut ilmuwan, atau orang-orang yang berpendidikan bagus. Tidak mesti dia ahli agama, bisa jadi orang awam, tapi belajar tentang ketuhanan. Maka di sini ada orang-orang berpendidikan, baik di kalangan awam, puncaknya orang awam itu jadi filsafat, jadi filosof. Tapi kalau di kalangan agama disebut dengan ahli tauhid. Itu sebabnya saya punya pandangan, para filosof, mereka hanya sampai membuktikan secara pemikiran, jadi dalilnya, mereka nggak butuh dalil tertulis. Yang mereka butuhkan dalil yang bisa difikirkan. Untuk apa dalil yang tertulis tapi nggak bisa dipikirkan? Yang bisa difahami. Maka para filosof ini hanya berhasil sampai memahami, meyakini bahwa ada pencipta alam. Inilah puncak dari ilmu Aristoteles, ya, Al-Farabi, Ibnu Sina. Mereka sampai kepada tahapan itu. Imam Ghazali mengatakan ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu ahli tauhid atau ahlul kalam. Nah, ini ahlul kalamnya beda dengan terjemahan ahlul kalam di abad kedua, ketiga. Abad kedua, ketiga ahlul kalam itu orang-orang kelompok Qadariyah yang anti takdir.
Mereka bertuhan, tapi kemudian menolak takdir Tuhan. Ini kan lucu. Ya. Nah, di akhir abad ketiga dan awal abad keempat, kata kalam itu bermakna ahli tauhid, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi satu istilah bisa berubah dalam satu abad atau dalam 2 abad. Mereka sudah sampai kepada meyakini Allah itu ada berikut dengan sifat-sifat dan nama-namanya. Nah, jadi kalau kita ini sudah mulai meyakini, mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, ini sebenarnya lebih jauh daripada jangkauan para filsuf. Tapi para filsuf ini sangat kuat dalam pembuktian akalnya. Nah, inilah yang kemudian dipinjam oleh sebagian ahli kalam, maka ahli kalamnya terbagi 2. Ada yang ahlul riwayah seperti Imam Baihaqi, ada yang ahlul aql ya. Mereka seperti Imam Al-Baqillani yang merujuk kepada Abul Hasan Asy'ari. Abul Hasan Asy'ari dua-duanya dia punya. Nah, mereka ini mengumpulkan dalil yang tertulis lalu diurai dengan pemahaman yang mereka dapatkan. Jadi mereka sudah sampai kepada memahami dalil. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, zaman sekarang ini kan berebut, di bagian ini berebut. Nah, ini saya kasih tahu aja ya, karena mereka sekarang terus terang, kita terus terang juga menyebutkannya. Disinilah berebut antara kelompok yang disebut Asy'ariyah dan Salafiyah. Begitu juga Syiah. Ya, ini berebut di sini. Berebut dalil, berebut kebenaran dalil, dan mereka sebenarnya sedang berlomba untuk mendapatkan pemahaman yang benar. Dan naasnya apa? Masing-masing kelompok merasa paling benar. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi jangan kaget kalau belajar di bidang aliran-aliran ini, kalau orang tidak kuat basicnya bisa akan tambah ragu. Tapi kalau sudah punya basic yang kuat, insya Allah tidak ragu. Malah tambah mantap, ya. Tambah bisa menganalisa satu dalil. Cuma sayangnya tidak semua orang sanggup masuk ke level ini. Nah, maka ilmu yakin ini kan tadi 3 ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Sebelum ilmu yakin, itu ada di bawahnya yang belum berhasil masuk ke ranah ini. Kita sebut dengan awam, orang awam. Orang awam itu taklid. Mereka tidak butuh dalil. Mereka hanya butuh orang yang menghafalkan dalil, orang yang memahami dalil. Cukup ikut Ustadz Fulan, selesai. Nah, ini orang awam. Dan saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah kajian malam ini, sudah mulai masuk ke ilmu yakin. Kalau belum masuk ke ainul yakin, tidak masalah. Belum tembus ke hakul yakin, tidak masalah. Yang penting masuk dulu ke ilmu yakin. Ya. Jadi tahu dalil, minimal 1 dalil dari Quran, 1 dalil dari Sunnah, lalu pemahaman kita mulai diolah mengenai dalil. Itu sebabnya dulu Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnul Jauzi, beliau ini kritikus kelompok musyabbih, kelompok mujassim yang menodai mazhab Imam Ahmad. Dalam kitab beliau Daf'us Syubah Man Tasyabbaha, risalah kecil, beliau mengatakan ada sekelompok orang yang menodai mazhab Imam Ahmad dengan ajaran tajsim, ajaran menyerupakan Allah. Walaupun mereka mengatakan Allah tidak serupa, tapi istilah-istilah yang digunakan adalah istilah yang serupa dengan makhluk. Ibnu Jauzi mengatakan tidak sah iman orang yang taklid. Tapi pendapat ini terlalu keras, saya tidak sepakat dengan Ibnu Jauzi. Bagi saya, selain orang-orang awam, selain orang-orang berilmu, ya kalau nggak sanggup, ya cukup dia bertaklid, ya, dan itu sah. Namun makruh, dimakruhkan. Ya. Nah, Ibnu Jauzi mengatakan, ajarkan anak-anakmu berpikir tentang siapa yang menciptakan alam dengan cara memberikan analog. Jika makanan, kue, nasi ini ada yang membuatnya, ada yang menumbuhkannya, ada yang menanamnya, apalagi alam semesta yang besar ini tentu lebih jelas lagi bahwa ada yang menciptakannya. Kira-kira begitu. Jadi kita ngajarin ke anak-anak, jangan diajarin di mana Allah, itu keliru besar. Jadi kalau ke anak kita ajarkan dia berpikir. Misalnya ketika dia makan, minum, ya, kita bilang, Dek, kalau
makanan minum ini tidak dimasak, dia bisa masak sendiri nggak? Dia bisa matang sendiri nggak? Tentu anak akan bilang tidak. Apalagi alam semesta, kira-kira begitu ya. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Gitu kita ngajak anak-anak kita berpikir tentang ilmu tauhid. Kapan kita sampai di level 2? Di level 2 itu, apabila mulai masuk indikator-indikator lain, penasarannya mulai berkurang. Kenapa? Muncul ada ketenangan. Jadi di level pertama itu masih ada kegelisahan. Penasarannya masih tinggi. Di level 2 sudah mulai ada rasa tenang. Itu yang disebut ainul yakin. Oh benar ini gitu ya. Contoh lain ya, ada orang bercerita tentang bahwa di Indonesia ada satu ibu kota yang di situ ada Monas, Monumen Nasional. Namanya Jakarta. Kalau baru dapat kabar, namanya taklid. Terus kita ngeliat fotonya, betul ada. Kita cari beritanya, betul ada. Itu sudah masuk ke ilmu yakin. Kalau sudah level 2, kita berkunjung ke Jakarta, lalu kita lihat dari jauh. Oh benar, di tengah kota Jakarta ada Monas. Kalau sudah melihat, tapi belum menyentuh, ini berarti sudah sampai di ilmu yang kedua. Ada rasa tenang, dia dipercaya, oh betul. Di sini teman-teman, kebanyakan orang-orang tarekat dan sufi. Para sufi itu kebanyakan sampai di level ini. Mereka biasanya mengamalkan suatu zikir dari guru-gurunya, lalu merasakan ketenangan jiwa. Jadi sudah menyaksikan bahwa ketika nama Allah masuk ke dalam dirinya, ada rasa tenang. Namun sayangnya, kalau baru menyebut nama, maka ketenangannya pun hanya ada saat menyebut. Jika tidak menyebut, maka rasa tenangnya hilang. Apa indikator kalau kita sudah sampai di level ketiga? Di level ketiga, disitulah banyak orang kemudian asyik masyuk kepada Allah. Ya, kita sebut fana. Orang-orang seperti ini biasanya sudah tidak memandang dirinya lagi. Dia sudah menghilangkan keegoan dirinya. Bagi dia nggak penting lagi khusyuk, yang penting dekat dengan yang zat yang kita perlu khusyuk kepadanya. Kalau kelompok kedua masih cari tenang, masih cari khusyuk. Kalau dia tenang dan khusyuk, dia kemudian damai. Kalau kelompok ketiga, mau tenang, mau tidak tenang, mau khusyuk, tidak khusyuk, bagi dia sudah cukup bahwa Allah ini benar-benar real dan nyata. Orang-orang ini, jika mengharungi hidup, mau pandemi, nggak pandemi, dia tetap Allah lah yang maha dekat kepadanya. Orang-orang ini tidak akan tambah yakin dengan banyak zikir, tidak akan berkurang keyakinannya dengan kurang zikir. Orang-orang level 3 ini tidak akan kepedean dengan taat, tidak akan putus asa karena maksiat. Ini level 3. Di level 3 inilah seseorang baru layak menjadi seorang guru spiritual. Kita sebut mursyid, murabbi ruh. Orang-orang inilah yang disebut dengan murabbi, ya. Kalau kita sekarang misalnya ada struktur di pergerakan, ada murabbi, ada kiai, ada ustadz, ada syekh, itu biasanya baru digelar-gelar, ya. Ada wakil talqin, muqaddam, dan segala macamnya. Itu strata organisasi tarekat, walaupun organisasinya tidak tertulis, informal, tapi secara kerohanian itulah maksudnya, ya. Maka sahabat-sahabat yang melakukan Allah, apabila seseorang sudah sampai pada maqam haqqul yakin, haqqul basirah, maka keyakinannya tidak akan berubah. Inilah yang disebut oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, bahwasannya aslul iman la yazid wa la yanqus. Iman itu dasarnya tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah cuma indikator keimanan. Bertambah indikatornya dengan taat, berkurang indikatornya dengan maksiat. Tapi pada dasarnya iman itu tidak berubah. Nah,
Contohnya begini, apakah Bapak, Saudara, sahabat, ketika taat lalu merasa doanya lebih mustajab daripada kita bermaksiat? Jika demikian, berarti kita menganggap Tuhan kita berbeda saat kita taat dengan saat kita maksiat. Berarti kita masih merasakan diriku yang taat, diriku yang maksiat. Belumlah sebagai hamba yang mutlak, hamba yang total kepada Allah. Kalau kita taat, ya itu kan karena Allah yang memberikan kekuatan untuk taat. Jika kita maksiat, itu kan kesempatan Allah supaya kita bermuhasabah. Sederhananya begitu. Maka teman-teman, sahabat-sahabat dimurahkan Allah, apabila kita sedang melihat indikator-indikator saya di level mana, silakan dilihat kisi-kisi yang tadi. Ya, demikian Pak Ahmad. Kalau mau diskusi mungkin bisa lebih berkembang. Jika saya mengetahui, mengenali pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Ya, kalau tidak, kita kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.